Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardan Akbar dari S1 Manajemen 2018 kelas B. Kali ini, saya akan membahas tentang langkah-langkah dalam menyusun kampanye public relation. Dalam menyusun langkah-langkah kampanye public relation, ada 4 fase dan 9 step yang harus kita jalani. 4 fase tersebut adalah formative research, strategy, tactic, dan juga evaluative research. Sekarang, kita akan masuk ke fase pertama, yaitu formative research. Dalam formative research ini, kita ditugaskan untuk mencari informasi-informasi penting dan juga menganalisa situasi dari organisasi kita, baik dari eksternal maupun internalnya. Fase pertama ini terbagi lagi menjadi 3 step. Step pertama adalah analyzing the situation. Step pertama ini sangat penting untuk perencanaan strategi organisasi. Sangat penting bahwa mereka yang terlibat, yaitu perencana, klien, supervisor, kolega, dan juga pembuat keputusan mutlak bersepakat tentang peluang dan hambatan yang harus mereka hadapi dalam program ini. Dan juga kita harus mengetahui apa yang telah ditemukan oleh peneliti tentang masalah yang relevan dan juga mencatat studi kasus dari masalah tersebut. Step kedua adalah analyzing the organization. Step kedua ini menganalisa tentang apa yang dimiliki organisasi, kelebihan dan kekurangannya melalui 3 aspek. Aspek pertama adalah lingkungan internal, yang kedua adalah persepsi publik, dan yang ketiga adalah lingkungan eksternal. Step yang ketiga adalah analyzing the public. Dalam step ini, kita menganalisa kelompok-kelompok masyarakat yang berinteraksi dengan organisasi kita. Kita menganalisa apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, minat mereka, serta ekspektasi mereka terhadap organisasi kita. Sekarang kita masuk ke fase kedua, yaitu strategi. Fase ini berkaitan dengan inti perencanaan, yaitu membuat keputusan yang berhubungan dengan dampak komunikasi dan sifat komunikasi yang diharapkan. Fase ini terbagi lagi menjadi 3 step, yaitu step 4 sampai dengan step 6. Step yang keempat adalah establishing goals and objective. Dalam step ini, kita berfokus pada posisi yang ingin diraih oleh organisasi, produk, dan layanan. Dalam step keempat, ada 3 hal yang harus kita perhatikan, yaitu positioning, goals, dan objectives. Positioning adalah proses mengelola bagaimana suatu organisasi ingin dilihat dan diketahui oleh publik, serta ingin terlihat berbeda dari para pesaingnya. Konsep positioning itu sangat bervariasi, dan beberapa organisasi telah berhasil memposisikan diri mereka untuk mengimbangi perubahan lingkungan yang terjadi. Goals adalah sasaran atau suatu hal yang ingin dicapai oleh organisasi. Goals biasanya berakar dari visi dan misi organisasi. Ada 3 tipe goals. Yang pertama itu reputation management, yang kedua relationship management, dan yang ketiga adalah task management. Objektif adalah pernyataan spesifik yang diharapkan publik dan untuk mengkonseptualisasikan tujuan dengan lebih baik. Objektif mengarahkan organisasi untuk bertindak dengan cara yang lebih masuk akal. Objektif memiliki 4 hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah elemen. Elemen adalah hal-hal yang dapat kita ubah menjadi elemen tujuan yang praktis dan efektif. Yang kedua adalah hierarki. Hierarki ini tumbuh dari kemajuan yang logis dan melalui 3 tahapan, yaitu kesadaran, penerimaan, dan tindakan. Yang ketiga adalah cara mengembangkannya. Kita harus tahu, apakah kita telah menjalankan tahapan-tahapan dari hierarki objektif tadi dengan baik atau tidak. Jika tidak, maka usaha public relation dan komunikasi marketing akan menemui jalan buntu. Dan yang terakhir adalah cara menulisnya. Kita harus menulis objektif dengan simpel dan jelas, tidak perlu memakai jargon. Gunakan saja kosakata sehari-hari dan gunakan kata yang memiliki makna yang kuat. Berikutnya adalah step yang kelima, yaitu formulating actions and response strategies. Dalam step ini, kita harus membuat strategi dalam aksi dan respons kita terhadap suatu situasi yang akan kita hadapi. Lanjut ke step 6, yaitu developing the message strategy. Dalam step ini, kita akan berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pesan, seperti siapa yang akan menyampaikan pesan ini ke publik, isi pesan, gaya dan nada bicaranya, tanda verbal dan non-verbal, serta hal-hal lain yang berhubungan. Sekarang kita masuk ke fase ketiga, yaitu taktik. Dalam fase ini, kita akan membuat rencana komunikasi dengan berbagai alat komunikasi yang mendukung.
Dalam fase ini, terbagi menjadi step 7 dan step 8. Step yang ketujuh adalah Selection Communication Tactic. Dalam step ini, kita dihadapkan dengan berbagai pilihan alat komunikasi, seperti komunikasi antar pribadi, media organisasi, media berita, dan media promosi dan juga iklan. Step yang ke-8 adalah Implementing the Strategic Plan. Di sini, kita menggabungkan semua hal yang telah kita lakukan dari step-step sebelumnya menjadi satu cara untuk mencapai kesuksesan public relation dan komunikasi marketing. Di sini, perencana juga mengembangkan budget dan jadwal, serta bersiap untuk menjalankan program komunikasi. Setelah fase ketiga berjalan dengan baik, kita mulai memasuki fase keempat atau fase terakhir, yaitu Evaluative Research. Dalam fase ini, berkaitan dengan penilaian dan evaluasi dari objektif yang kita buat. Apakah objektif tersebut harus kita lanjutkan atau harus kita modifikasi? Step yang terakhir juga ada dalam fase ini, yaitu step ke-9, Evaluating the Strategic Plan. Dalam step ini, kita menggunakan metode spesifik untuk mengukur seberapa efektif tiap taktik yang direkomendasikan untuk mencapai tujuan organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.